Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Oke, sepertinya Bitcoin ada beberapa koin lagi melempem, tapi tadi pagi sempat warnanya hijau ya, karena memang Hong Kong secara resmi mereka menyetujui dan membuka perdagangan dari Bitcoin dan Ethereum ETF spot pada hari ini. Wah, ini menyusul dari Amerika Serikat sejak bulan Januari 2024 lalu ya. Ternyata negara Hong Kong menyusul juga nih ya. Oke, untuk mendapatkan iPhone 15 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Shiba, Ponke, PP, dan banyak lagi yang bisa kalian dapatkan, cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa Bitget itu trade-nya itu 0% tanpa biaya. Kemudian untuk deposit dan withdrawal-nya itu bisa menggunakan peer-to-peer, jadi menggunakan kita untuk melakukan transaksi ya. Nah, di sini juga di saat market bear ada yang naik sampai dengan 68%, bahkan sampai dengan ratusan persen ya di saat market bear gini aja. Yes, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Sekarang ini bahwa kalau kita lihat ya, market Bitcoin ini kalau kita rewind dari tahun 2016 ke 2020 setelah Bitcoin halving yang kedua 2016, ini hampir sama chartnya, candlestick dalam time frame bulanan itu hampir sama seperti terjadi di tahun 2016 dan tahun 2020. Jadi 2 bulan ini kayaknya bakal terjadi koreksi. Ini kalau kita yang ada di lingkar, dalam tanda lingkar ini. Tapi setelahnya Bitcoin ini diperkirakan bisa naik sampai dengan 36,7%. Jadi kita lihat aja pemompaan dalam beberapa bulan ke depan, karena halving ini dalam sejarahnya bahwa selalu terjadi pemompaan setelah Bitcoin halving dalam rentang waktu sampai dengan 1,5 tahun yang akan datang. Bahkan kalau kita lihat di sini bahwa cycle dari Bitcoin setelah halving ini ya, pada siklus tahun 2015 ke 2017 bahwa Bitcoin itu mencapai puncaknya sekitar 518 hari setelah halving ya. Jadi pada siklus 2019 ke 2021 Bitcoin itu mencapai puncaknya sekitar 546 hari. Jadi diperkirakan sekitar 500 hari ke depan baru terjadi pemompaan yang kencang banget ya. Tapi ya perlahan pasti bakal naik, kita lihat di sini ya. Jika sejarah itu terulang dan puncak bull market berikutnya terjadi sekitar 518 sampai dengan 546 hari setelah halving ya. Itu berarti bahwa Bitcoin ini dapat mencapai puncaknya dalam siklus ini pada pertengahan September atau di pertengahan bulan Oktober tahun 2025 mendatang ya. Jadi semakin lama Bitcoin berkonsolidasi, karena di sini kita lihat ya, mereka selalu berkonsolidasi setelah halving ini, maka akan semakin baik untuk melakukan sinkronisasi ulang siklus saat ini dengan siklus halving yang tradisional. Nah, intinya apa? Jadi kalian berapapun melakukan entry harga Bitcoin ya, kayaknya sih tetap profit, hanya tunggu butuh waktu aja. Makanya saya lebih menyarankan buat ke spot aja daripada ke future lebih beresiko intinya. Oke, di sini juga datang dari negara Rusia, bahwa Rusia tidak melarang Bitcoin atau kripto, kata beberapa komunitas parlemen yang sebenarnya merancang undang-undang baru tersebut. Jadi Rusia melarang pembuatan pertukaran kripto domestik dan layanan pembayaran. Nah, itu yang mereka larang ya. Selain itu juga, wow, negara Australia. Nah, setelah negara Amerika, kemudian Hong Kong, mereka menyetujui dan membuka perdagangan ETF spot pada hari ini untuk negara Hong Kong. Dan kelihatan pasar warna hari ini sedikit hijau, sempat sentuh di angka Bitcoin 64 ribuan dolar, sampai saat ini ya sedikit koreksi lagi. Tapi setidaknya mereka sudah membuka hal yang besar buat Bitcoin di negara tersebut. Karena itu bakal mencakup beberapa retail besar yang ada di negara Tiongkok bakal masuk ke pasar ETF spot di Hong Kong tersebut. Nah, tidak hanya Hong Kong, ternyata disusul juga oleh negara Australia yang di tahun ini mereka diprediksikan bakal menyetujui Bitcoin ETF spot. Nah, selain Australia, Hong Kong, Amerika Serikat, ada juga beberapa negara lain seperti negara Jepang, kemudian Singapura, kemudian Korea Selatan, dan beberapa negara Eropa lain. Wih, cakep banget kan di sini ya. Oke, di sini aset Bernstein yang memiliki aset 779 miliar dolar. Dia mengatakan aliran ETF yang lambat Bitcoin adalah jeda jangka pendek, dan mereka memprediksi bahwa harga Bitcoin katanya di tahun 2025 mendatang itu bisa mencapai dengan 150 ribu dolar. Wah, amin ya. Kalau misalkan Bitcoin seharga itu ya berarti meme coin ya kencang-kencang banget ya. Ya, selanjutnya datang dari PP. PP ini adalah salah satu meme coin yang enak buat main
scalping. Enak banget ya. Pokoknya PP cepet banget naiknya. Turunnya ya lumayan sedikit, tapi giliran naik kencang banget. Bahkan kemarin aja naik sempat sentuh dalam 12 hari terakhir itu naiknya sekitar 60% buat si PP. Kemudian misalkan hari ini koreksi misalkan ya, belinya pas lagi merah banget, jualnya pas lagi hijau dikit aja. Kalau belinya lumayan ya, untungnya lumayan juga dari PP. Jadi buat main scalping, beli siang atau jual malam, atau beli besok siang atau beli lusanya, dibeli jual lusanya gitu. Jadi lebih enak kayaknya buat main scalping di saat market lagi konsolidasi seperti ini atau lagi sideways ini. Tidak hanya itu juga, bahwa di pertukaran Bitget, nah si PP menjadi trending topik nomor pertama, membawahi beberapa altcoin dan meme coin seperti Bong, kemudian Ondo, ada BGB token sendiri bahkan di bawah dari Bitget Exchange buat trending topiknya. Kemudian dari Solana pun berada di bawah langsung dari PP. Wah, sepertinya PP menjadi popularitas yang luar biasa. Kan saya bilang ini banyak yang main scalping ya di saat market lagi konsolidasi atau sideways ini. Jadi mereka hal yang menguntungkan di saat lagi begini. Tidak hanya itu, Maxi Global juga menggoda si PP. PP menjadikan meme coin yang paling banyak diperjualbelikan di Maxi Global. Keren banget nih. Tidak hanya itu, pertukaran terbesar di negara India, WajirX, mereka juga menggoda beberapa meme coin ya, termasuk Floki, ada Bitcoin, ada juga token, ada juga PP. Jadi PP paling banyak sepertinya diperjualbelikan di negara India tersebut. Wih, menarik perhatian banget ya buat si PP ini. Karena ini terlihat sekali beberapa transaksi dari Etherscan bahwa ada beberapa para whale yang melakukan pembelian sekitar 1 jutaan dolar dalam bentuk PP coin. Kalau di PP kan itu sekitar 141 miliar ya, kalau nggak salah ya. Kayaknya banyak banget sih angkanya ya. Selain itu juga dalam beberapa hari ini atau beberapa jam yang lalu, ada yang melakukan pembelian juga sekitar 1,5 juta dolar. Wow, kencang-kencang banget nih. Ini ditransfer dari Binance Exchange, dari pertukaran Binance. Dan baru beberapa jam aja ini ada dari Kraken ya, yang transfer sekitar 1,1 juta dolar. Wih, kayaknya banyak banget nih beberapa paralel yang masuk lagi terhadap si PP ini. Kemudian ada hal yang tidak mengenakan, makanya masih belum tenang market ini ya. Jadi Changpeng Zhao dari Binance, dia akan dijatuhi hukuman di pengadilan Amerika Serikat di Seattle pada hari besok setelah mereka mengaku bahwa bersalah atas satu tuduhan melanggar undang-undang kerahasiaan bank pada November lalu. Jadi Departemen Kehakiman ini telah merekomendasikan hukuman 3 tahun penjara dengan alasan besarnya pelanggaran yang dilakukannya. Kenapa 3 tahun? Katanya perjanjian pembelaan Changpeng Zhao itu mengatakan dia tidak dapat mengajukan banding atas hukuman apapun di bawah 18 bulan. Nah, makanya kenapa harus 3 tahun ya? Nah, meskipun tidak ada klausul yang menghalangi jaksa Amerika Serikat untuk merekomendasikan hukuman yang lebih berat, bahwa Changpeng Zhao juga berhak mengajukan banding. Nah, menurut kalian bagaimana nih? Ya, ini sih ya kayaknya memang permainan dari mereka atau seperti apa, saya kurang paham banget masalah. Saya tidak berkomentar tentang hal ini ya. Jadi ya harap tenang-tenang aja, semoga saja market kripto semakin membaik ya. Ya, selain itu juga PP Coin listing di Cakebot. Nah, mereka sudah melakukan live price buat si PP di platform mereka tersebut. Dan ini yang mana Cakebot ini itu bekerjasama dan berintegrasi langsung dengan Artificial Intelligence atau AI. Jadi wah, keren banget ini ya. Selain dari PP, ada beberapa meme coin juga seperti Bong, kemudian ada juga Dog Whip Head, dan banyak lagi ya. Ini teknologi yang luar biasa di dalam budaya blockchain ya. Jadi kita nantikan banget pengumuman selanjutnya buat PP. Jadi harap-harap tenang, kalau main scalping ya boleh-boleh aja, tapi kalau misalkan terjadi turunan ya lebih baik kalian hold, tunggu beberapa tahun yang akan datang ya. Kita lihat aja perkembangannya. Yes, mungkin itu aja yang dapat sampai kepada kalian semua. Ingat ya, semua disclaimer dan dior. Kenapa? Karena mendukung hari kalian sendiri. Selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bullish dan bagaimanapun, kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.